Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Alhamdulillah bisa share lagi di pagi hari ini di cuaca yang cerah. Nah, ini perkembangan kamera saya usia Rabu, Kamis, Jumat 10 hari setelah tanam dulur. Nah, 10 hari setelah tanam hasilnya seperti ini. Ini adalah benih dari apitan yang masa simpannya panenan bulan Oktober atau bulan 10. Jadi ini tanam benih yang sudah siap. Hasilnya juga cukup bagus. Lalu yang pertama juga saya sampaikan dari takaran pupuk yang saya berikan dari ZA Premium sama NPK DGW. Nah, ini membuat tunas-tunas barunya itu besar ya, bagus. Nah, untuk sedikit cerita untuk pupuk dasar saya tidak pakai fosfat sekali lagi karena di musim kemarau ini saya fokuskan untuk yang nitrogen. Nah, jadi sekali lagi untuk musim kemarau ini saya pusatkan untuk yang nitrogen biar pupusnya ataupun cuaca yang kemarau tidak memperlambat tunas yang baru ini, karena nitrogen yang saya berikan di lahan ini sudah cukup lebih. Nah, hasilnya dari atas. Ini waktunya pembaruan ya. Pembaruan tuh blokannya udah mengecil. Seperti ini. Nah, pada intinya di 10 hari ini yang kita alami adalah kendala-kendala. Yang pertama adalah telur kaper, yang kedua kaper yang sudah berkembang biak, yang ketiga adalah telur yang sudah menetas. Nah, menetas. Cara dan tips saya yang sudah saya lakukan dalam 3 hari ini, pada penyemprotan yang kedua di hari ini, saya melakukan obat yang sama, yaitu dengan fungsi kontak sistemik yang sudah saya berikan pada tanaman saya ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sana juga, nama lur sana juga ada petan. Alhamdulillah nih Kak, petan lur ya. Karena pada dasarnya sudah saya pencegahan di awal-awal tanam, di awal-awal pertumbuhan, sehingga lampu yang saya berikan ini lampu yang saya nyalakan di malam hari membuat kaper itu tidak beraktivitas di lahan saya. Berarti dia beraktivitas di sekitar lampu ya. Ada 3 lampu, titik lampu yang saya berikan, satu sana, satu untuk menghalau yang bagian bawah, yang 2 ini, yang 3 sana. Diaduk lampu sehingga banyak kaper-kaper yang mungkin beraktivitas di area sekitar sini lur ya, tidak terlalu menghinggap di lahan saya. Nah, untuk obat-obat yang saya berikan pada hari ini dan pada yang sebelumnya, saya mencoba saya memakai Starchit Asefat 400 gram lur ya, 400 gram kandungannya. Biasanya saya pakai Josefat, cuman Josefatnya saya beli di toko kok masih belum ada, masih pengiriman, sehingga saya memakai Asefat, beli di toko. Adanya juga Starchit, saya coba Starchit ini saya coba. Lalu untuk Mentomilnya saya memakai yang 50 SP. Nah, 50 SP. Untuk yang lainnya saya tidak memakai. Untuk fungisidanya saya memakai Anvil sama lupa saya. Nah, Fayego. Nah, Fayego. Jadi saya sampaikan lur ya, saya sampaikan biasanya pada tanam seperti ini banyak petani yang menyampaikan bahwa banyak gerandong-gerandong ataupun lalat penghisap daun atau pengkorok daun, yaitu yang dikhawatirkan. Pada dasarnya bahwa saya ini pribadi, saya memakai Metomil ini ataupun memakai bahan aktif yang sama, semua insektisida itu lebih ke arah serangga lur ya. Berarti jangan sampai petani itu biasanya beli obat ulat, telur sama lalat daun ataupun gerandong. Nah, persepsi itu biasanya kita buang. Kalau saya pribadi, saya gunakan
2 atau 3 produk yang cukup sehingga saya pribadi tidak memakai obat-obat yang terlalu neko-neko ya. Nah, untuk yang metomilnya saya memakai yang kandungannya 50%, 50 SP, biasanya ada yang 40, 45, 50 SP, ada yang 65 lur, yang terbaru 65, yang terbaru nih. Nah, ini sudah bisa menggalau dari daun, ulat sama telur kaper lur ya. Ini kontaknya yang sudah saya berikan itu 2 sendok. 2 sendok yang sudah per tangkinya. Lalu ini habis. Saya pakai Starchit yang dari pihak toko menyarankan dia ini bagus. Nah, ini saya kasih sekitar 25 ml lur ya. 25 ml langsung karena saya sekali semprot 4 tangki. Berarti kalau Starchit ini untuk 400 ml nya bisa saya buat sampai 16 tangki. Berarti per 25 ml nya per tangki kali 4 100 kali 4 kali miligram lagi. Berarti saya jeda selama 2 sampai 3 hari saya memakai jeda. Lalu Fayego saya memakai hanya 5 ml per tangki. Berarti pada intinya saya memakai kontak sistemik lalu translaminar. Nah, ini yang bisa menembus jaringan daun biar benar-benar daun saya itu menjadi racun. Nah, menjadi racun sehingga saya saat ini memang tidak terlalu banyak yang pakai yang obat yang neko-neko ya. Nah, yang kedua fungsinya saya pakai Anvil. Nah, Anvil. Nanti untuk asifatnya saya juga akan kembali lagi ke Josephate ya. Nah, untuk duluku bisa memakai item yang lain dengan metomil yang lain ataupun asifat yang lain, nggak ada masalah. Yang penting kandungannya 80 sama metomilnya 50, sama untuk yang pengkuatnya saya memakai Fayego. Saya memakai Fayego untuk 5 ml per tangkinya. Nah, Fayego ini tidak harus saya masukkan lur ya. Saya masukkan mungkin 2 kali 3 kali penyepraian baru masuk Fayego 5 ml. Tidak selalu banyak-banyak. Nah, ini pemakaian di penyemprotan saya di awal tanam sudah 2 kali. Yang kemarin sore hari di hari Selasa sore hari, lalu ini Jumat pagi hari. Nah, ini karena popularitas telurnya tidak terlalu banyak sehingga saya pakai dosis yang tinggi di awal bisa menjeda 2-3 hari karena mau saya popok mau saya pupuk ya. Mau saya popok. Nah, ini mau saya popok nih. Mau saya pupuk dulu. Nah, sedikit saya sampaikan pada dasarnya untuk beberapa rekan tani saya yang kemarin ngobrol-ngobrol dengan saya, pada intinya banyak obat-obat yang tidak dianjurkan pada musim kemarau itu kandungannya yang EC atau emulasi soil ataupun minyak ya. Nah, kalau saya pribadi ibaratnya kalau EC itu biasanya itu memang kayak abamectin lur ya. Abamectin itu harusnya EC lur ya, tidak ada yang SC. Berarti dari bahan aktifnya itu memang arahnya ke EC. Jadi kalau petani yang menyampaikan bahwa obat yang EC nggak baik di musim kemarau akan menetaskan telur atau mempercepat telur menjadi menetas. Nah, pada dasarnya kalau memang tidak memakai obat yang EC, dan nanti pihak pabriknya obat tuh kalau yang abamectin ataupun golongan propinopos ataupun golongan emamectin itu biasanya lebih golongan ke EC lur. Kalau ke SC lah itu bisa ke golongan yang lebih tinggi seperti tentaniliprol ataupun cyantaniliprol ataupun yang lainnya yang SC lur ya. Cuman yang SC itu lebih mahal. Jadi saya menyarankan bahwa biasanya kalau yang EC kalau saya menyarankan tidak ada masalah, cuman takarannya bisa dibuat sesuai indikasi, sesuai dengan dosisnya, karena bila terlalu banyak takutnya akan membuat tumbuhan kita terbakar di ujung daunnya. Jadi seperti itu lur. Kayak telur kaper pakai emamectin ataupun emamectin di produk Emasu 75 EC itu tidak ada masalah lur, itu lebih bagus. Tapi
dengan harga yang cukup mahal ya, saya pribadi saya hanya memakai Metomil ini SP sama memakai Starjit ini EC ya, EC. Saya tidak ada masalah ya, saya pribadi. Ya memang dia sifat ini memang dibuat dengan kandungan ya emulasi. Nah, berarti bukan SC suspensi, berarti saya memang nggak ada masalah. Yang penting kita tuh membuat takaran itu nggak terlalu over ya, nggak terlalu over, lalu nggak terlalu banyak mencampur obat. Contohnya kita memakai satu obat insektisida EC, lalu memakai obat grandong EC, lalu fungisida remazol EC, lalu memakai fungisida lagi yang EC. Lah itu dengan 4 bahan aktif EC semua tuh takutnya nanti malah terbakar, sehingga saya pribadi gunakanlah 1-2 produk yang dalam satu tangki itu emulasi yang EC lur ya, tidak ada masalah. Nah ini hanya informasi yang saya sampaikan di pagi hari ini. Alhamdulillah juga pameran saya juga ada pun ulat tapi tidak terlalu banyak. Yang penting saya masih fokus ke pupus daunnya lur ya, nggak usah mikirin ulatnya, karena saya pribadi juga saya sudah memakai obat yang sudah sesuai kemantapan saya yakin ya sudah harus saya spray. Kalaupun memang ada ular ya ada ulat, yang penting kita fokus ke bagian dalamnya dulu lur, berarti nggak usah ke telurnya. Kalau sudah sangat banyak, fokus ke sistemiknya, kita tebali ke sistemiknya biar tanaman kita tuh biar nggak terlalu kemakan, karena sistemik itu memang membunuhnya agak lama. Cuman kalau ulatnya pada makan, dia akan mati sejenak seiringnya waktu yang sudah diberikan oleh obat tersebut ya. Nah, ini 10 hari setelah tanam. Sekali lagi saya menyarankan tidak harus memakai obat yang sama-sama seperti saya, yang penting kandungannya sama, pokoknya hasilnya luar biasa. Nah sekian, terima kasih dari saya pribadi ya, saya mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa lagi di video